Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kelas yang saya berhalangan hadir untuk mengajar ini karena saya harus kembali ke rumah sakit untuk mengurus administrasi orang tua saya yang hari ini dirawat. Mohon maaf untuk dua kelas ini saya berhalangan masuk karena tadi alasan yang urgent dan mendesak tadi. Jadi saya susun video ini untuk mewakili pertemuan kita. Nanti silakan kalian presensi di Google Classroom dengan cara memberi komentar nama dan NIM-nya masing-masing sebagai bentuk kalian sudah menyimak video ini di GC gitu ya. Baik, bahasa Inggris 2 yang kita pelajari di semester 5 ini diampu oleh saya Pak Isan dan Ibu Nurul Ramadhaniati MPD yang mungkin juga sudah mengajar kalian di semester 1 pada bahasa Inggris 1. Saat itu satu tim dengan Bu Dina. Nah, bahasa Inggris 2 ini merupakan kelanjutan dari bahasa Inggris 1 yang sudah kalian pelajari di semester 1 tersebut, yang lebih kepada aplikasi atau penggunaan materi atau teori yang sudah kalian pelajari itu ya. Nah, baik, kita bahas lebih detail. Dan untuk bahasa Inggris 2 ini sifatnya juga project based. Jadi nanti proyek pertama atau untuk nilai sebagai nilai UTS itu adalah kalian menyusun artikel ilmiah yang bersumber dari laporan praktikum yang sudah kalian kerjakan atau sudah kalian susun di selama 2 tahun kemarin, selama 4 semester. Silakan pilih salah satu laporan praktikum, bisa praktikum apa saja, pilih salah satu laporannya yang menurut kalian layak untuk disusun menjadi sebuah artikel ilmiah. Karena ini mata kuliah bahasa Inggris 2, maka artikel yang nanti kalian susun dari laporan praktikum itu dengan format yang nanti akan saya berikan, kita bahas bagian introduction itu membahas apa, abstrak itu apa isinya, kemudian title atau judul itu apa isinya, kemudian methods atau metode di artikel ilmiah berbahasa Inggris itu kayak mana nyusunnya, nanti kita akan pelajari, sehingga nanti di ujung atau di sampai dengan dan menjadi nilai UTS adalah kalian bisa menyusun artikel ilmiah berbahasa Inggris yang sumbernya dari laporan praktikum. Jadi sekali lagi sumbernya adalah dari laporan praktikum. Jangan mengambil dari artikel orang, gitu ya. Karena sekali lagi saya, terutama saya dan mungkin semua dosen itu sangat menilai proses yang kalian kerjakan. Tidak hanya berorientasi pada hasil. Oh, hasilnya bagus, prosesnya bagaimana? Kami tidak. Kami sangat menilai proses karena proses itu ketika prosesnya dijalani dengan baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Karena kalau hanya menyusun artikel itu sangat gampang sekarang, bantuan AI itu sangat gampang kita dapatkan, tapi sekali lagi tentunya itu tidak apa ya, tidak diharapkan. Jadi sekali lagi bantuan AI itu bisa kalian terapkan, tapi konsep dasarnya perlu kalian kuasai, gitu ya. Itu sebagai gambaran agar tidak kaget nanti ketika penyusunan proyek. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimpulkan ide dari suatu tulisan berbahasa Inggris. Nanti sebelum kalian menyusun, maka nanti kita akan pelajari. Mungkin kita bahas beberapa artikel ilmiah. Oh, di bagian ini isinya apa saja. Dan bagaimana menarik idenya atau menarik inti dari suatu tulisan. Kemudian, di poin kedua tentunya kalian mampu menyusun artikel ilmiah dalam bahasa Inggris tadi yang sumbernya dari laporan praktikum. Kemudian mahasiswa juga mampu mengkategorikan conditional clause, ini nanti di Bu Nurul, materi setelah UTS. Kemudian menganalisis perubahan kalimat aktif dan pasif, ini juga di materi Bu Nurul. Dan mampu menampilkan dan menyimpulkan dialog dalam bahasa Inggris dengan benar. Jadi nanti setelah kalian susun artikel ilmiahnya sampai dengan UTS, setelah UTS dengan Bu Nurul nanti kalian akan menampilkan atau mempresentasikannya. Kemudian ada dialog di sana dan bisa menyimpulkan. Subjek PMK ini lebih mendetail. Jadi nanti kalian juga, karena kalian sedang dalam tahap penyusunan proposal dan terkadang sumber literatur itu tidak bisa hanya kita membatasi dalam bahasa Indonesia saja.
Jadi mau tidak mau kalian harus mengambil dari artikel berbahasa Inggris. Nah, dari itu di mata kuliah ini kita akan belajar menyeleksi tadi. Bagaimana mencarinya di database, sebaiknya di web apa misalnya. Ini teknis tapi nanti mungkin perlu dipelajari sedikit. Kemudian mampu menganalisis isinya. Jadi kalau bisa menyimpulkan, oh artikel ini sesuai dengan yang saya cari. Jangan semua dikumpulkan banyak-banyak, ujung-ujungnya tidak terpakai. Kemudian setelah bisa menganalisis isinya, maka kalian sebagai proyek untuk UTS itu mampu menyusun artikel tadi yang bersumber dari laporan praktikum. Untuk kelompoknya, untuk kelompok untuk penyusunan artikel ini sesuai dengan kelompok praktikum agar tidak ada saling tumpang tindih. Si A mengambil laporan praktikum B, tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan kelompok praktikumnya yang sudah kalian susun selama ini, yang juga mungkin banyak dalam bentuk soft file ya, atau bentuk ketikan di Word. Nah, jadi nanti kita akan konversi laporan praktikum itu menjadi sebuah artikel ilmiah berbahasa Inggris. Gitu ya, sebagai project untuk UTS. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan artikel itu dengan Bu Nurul nanti sebagai latihan juga untuk menyongsong KTI yang sepertinya akan mulai kalian lakukan presentasi penyusunan presentasi proposal, seminar proposal itu di akhir bulan Oktober. Itu tidak lama maka akan dilatih di bahasa Inggris ini. Kemudian menyimpulkan materi conditional clause nanti dengan Bu Nurul, kemudian menganalisis perubahan kalimat aktif dan pasif. Ini juga penting karena di artikel ilmiah berbahasa Inggris itu ada kalimat yang sebaiknya dalam bentuk aktif, ada sebaiknya dalam bentuk pasif. Nanti lebih kepada prakteknya nanti. Kemudian mahasiswa mampu mempertahankan pendapatnya dalam bahasa Inggris dengan benar. Nah, ini juga sangat erat kaitannya dengan seminar proposal dan seminar hasil KTI nanti, karena di seminar itu kalian harus bisa mempertahankan pendapat kalian yang tentunya berbasis ilmiah. Kalau diuji oleh dosen menguji kayak dipertanyakan kebenarannya, ketika kalian sudah membaca dengan baik sesuai dengan yang saya pelajari itu begini Pak, karena ada datanya atau sumbernya di artikel ini atau di buku ini atau di laporan mana misalnya. Nah, itu bisa kalian sampaikan. Nah, itu dilatih dalam bahasa Inggris tentunya karena ini mata kuliah bahasa Inggris di ujung mata kuliah ini nanti di menjelang UAS gitu ya. Nah, kemudian karena pertemuan pertama ini kita pendahuluan, gambaran umum mata kuliah dan kontrak kuliah tentunya, maka kita akan bahas satu persatu tentang kontrak kuliah. Kita sepakati sehingga nanti di ujung ketika nilai sudah keluar tidak ada lagi yang mempertanyakan. Nah, perkuliahan ini dilakukan secara daring atau online karena proses pembangunan kelas masih berlangsung. Jadi sebagai informasi, kelas kalian nanti itu ada di lantai 3 gedung baru. Ada beberapa kelas di sana yang masih dalam tahap penyelesaian, sehingga beberapa mata kuliah masih terpaksa dilakukan secara daring gitu ya. Sebagian sudah bisa dilakukan di kelas secara luring. Nah, ini mata kuliah bahasa Inggris 2 kebetulan ditempatkan oleh akademik karena cuma 1 jam, bisa kita lakukan secara online. Tapi dengan tetap tidak mengurangi substansi dari materi ini gitu ya. Karena ini sebenarnya adalah praktek tapi dibuat teori karena tidak perlu dilakukan di laboratorium, maka syaratnya mengikuti syarat mata kuliah teori yaitu minimal 70% pertemuan. Kalau kurang dari ini maka jangan heran nilainya menjadi tidak baik. Walaupun ini hanya 1 SKS tetapi sangat sayang jika kalian turun IPK-nya hanya gara-gara bahasa Inggris 2 gitu ya. Ketika kalian tidak mengikuti prosesnya dengan baik. Karena kita hanya 60 menit, maka toleransi keterlambatan maksimal hanya 10 menit. Jangan lewat dari itu. Nah, saat pertemuan daring, terutama saat absen atau presensi, dengan saya itu presensi itu saya bisa screenshot tampilan layar Zoom, maka wajib menyalakan video, terutama saat itu atau ketika diskusi. Nanti di materi pembahasan artikel, misalnya menelaah suatu artikel ya, mungkin secara random saya sambil absen, saya tanya si A, Abang A, coba jelaskan ini apa tujuan dari artikel ini, dari tulisannya. Kemudian kakak B, nah itu menyalakan videonya, gitu ya. Jadi menunjukkan dia hadir. Kemudian
tidak ada ujian susulan atau kalaupun misalnya nanti pengumpulan artikel itu tidak ada pengumpulan susulan. Jadi ketika batas waktunya sudah habis, berarti habis gitu ya. Agar kalian juga menerapkan kedisiplinan di sini. Sudah tahu batas waktunya tanggal sekian, jam sekian. Nah, dikumpulkanlah artikel itu. Kalau bisa sebelum-sebelumnya. Jangan suka menunda yang bisa kalian kerjakan lebih awal. Kemudian hasil evaluasi mahasiswa ini kami akan kembalikan, usahakan sebagai dosen. Tadi misalnya artikel sudah dikumpulkan, jika ada yang perlu direvisi dengan harapan nilainya bisa menjadi lebih baik, maka kami usahakan dikembalikan secepatnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, jika merasa nilainya tidak didapat tidak sebagaimana seharusnya, bisa ditanyakan ke saya, ke Pak Ihsan, sehingga jelas gitu ya, bagaimana, kenapa nilainya menjadi seperti itu. Karena sekali lagi penilaian hasil proses belajar, sekali lagi yang kami lihat adalah prosesnya, juga sebagian pada hasilnya itu dilakukan secara transparan, tidak ada yang ditutupi. Jika dapat A ya karena memang layak dengan nilai sekian sekian sekian, gitu ya. Ya karena juga sudah paham mungkin bahwa tidak ada yang tidak jelas untuk penilaian dengan saya, silakan kalian pertanyakan kalau memang merasa tidak sesuai. Kemudian kriteria standar penilaian masih sama seperti yang diatur oleh akademik. Kehadiran itu 10%, tugas dan keaktifan di kelas 20%. Jadi ketika saya bertanya itu juga saya menilai. Jadi misalnya si A, coba dari artikel ini coba simpulkan tujuannya apa, atau apa yang dia fokuskan penelitiannya, latar belakangnya apa. Nah, itu cara dijawab dengan baik karena juga mengambil porsi 20%. Selain itu juga mungkin ada tugas-tugas yang lain ketika dalam proses perkuliahan. Kemudian UTS itu 30%, UAS 40%. Skala nilai juga masih sama sebagaimana yang diatur di Akfar. Untuk A itu minimal 80, untuk B minimal 68. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang C. Apalagi D, apalagi E. Ketika tadi kalian menjalani prosesnya dengan kehadiran minimal 75% dan seterusnya, mengerjakan tugas, mengerjakan UTS dan UAS, insya Allah nilainya tidak akan sampai C, D, atau E. Ya. Mudah-mudahan AB saja nilainya. Kemudian terakhir, lain-lainnya, apabila ada hal yang di luar kesepakatan yang di kontrak kuliah ini, maka kita akan bahas secara setiap pertemuan itu. Kemudian kalau ada perubahan, maka akan ada pemberitahuan, oh ternyata berdasarkan arahan dari akademik, misalnya kehadiran minimal 100% karena ini praktikum, nanti akan disampaikan di baik lewat grup, lewat PJ, ataupun secara langsung lewat perkuliahan. Kemudian kontrak ini dapat dilaksanakan mulai dari hari ini ketika saya sampaikan, dan nanti mungkin beberapa hari ke depan saya akan memanggil PJ untuk menandatangani kontrak kuliah untuk mewakili teman-temannya. Karena kontrak kuliah itulah yang menjadi pegangan kami sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa ketika nanti misalnya ingin mempertanyakan nilai ke dosen, ya. Kemudian ada dua referensi utama yang akan saya pakai, dan mungkin nanti Bu Nurul juga akan ada tambahan bukunya. Yang pertama adalah bukunya Suarjo, English for Special Purpose, yang lebih spesifik pada hospital, disease, dan medicines. Jadi memang buku ini disusun untuk program D3 farmasi. Jadi spesifik sekali, pas sekali dengan perkuliahan di Akfar. Kemudian buku kedua adalah English for Pharmacy. Ini sedikit lebih umum sebagai penunjang dari bukunya Suarjo, yaitu buku dari Budianto dan Wahyu Rianto, itu English for Pharmacy. Karena banyak kata-kata khas di dunia farmasi yang mungkin berbeda maknanya dengan misalnya di ilmu sosial atau di ilmu lainnya. Harapan kami juga dengan mempelajari bahasa Inggris 2 ini, dan nanti akan ada dialog, mahasiswa ketika nanti misalnya kerja di apotik dan ada pasien atau pelanggan yang orang non-Indonesia, orang di luar WNI, WNA begitu, dia hanya bisa berbahasa Inggris, kalian bisalah menjawab pertanyaannya. Jangan sampai akan sangat memalukan ketika si pasiennya itu misalnya orang bule datang ke apotek kalian nanya obat ini ada enggak, bagaimana penggunaannya, minimal kalian bisa menjelaskan. Dan itu dipelajari di
mata kuliah ini, karena ada beberapa kata-kata khusus di dunia farmasi yang mungkin akan dibahas oleh Bu Nurul nanti. Oke, baik itu untuk pertemuan hari ini singkat dulu. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu. Mudah-mudahan bisa pertemuan tidak lewat video. Kita akan membahas tentang bagaimana menyeleksi atau mencari artikel ilmiah berbahasa Inggris sebagai pendukung literatur penyusunan KTI kalian. Itu harapannya. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau lewat PJ kelasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.